Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Rambel atau kelas 2, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tidar, akan memaparkan materi statistika berupa ukuran penyebaran data dengan dosen pengampu Bapak Rizky. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Saya yaitu Rizky Danu Prayogi dengan NPM 020, 2. Hana Agusti Pangestu dengan NPM 023, 3. Agis Prastika dengan NPM 027. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini berupa 1. Rentan antar kuartil dan simpangan kuartil, 2. Rata-rata simpangan, 3. Variasi dan simpangan baku. Untuk yang pertama, tentang rentang merupakan ukuran variasi yang mudah dipahami. Rentang dalam himpunan merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan dengan R sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang kedua, rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah rentang antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Rentang antar kuartil juga mudah ditentukan dengan menselisihkan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, sehingga dapat dihubungkan dengan rentang antar kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Ketiga, simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau deviasi kuartil atau dapat juga disebut sebagai rentang semi antar kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil. Jadi simpangan kuartil atau SK dapat dirumuskan dengan SK sama dengan setengah dikali dalam kurung kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Oke. Terus di sini kita disuruh mencari jangkauan dari data tinggi badan tersebut. Untuk mencari jangkauan atau rentang, kita harus menentukan terlebih dahulu data terbesar dan data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 172 dan data terkecil adalah 150. Sehingga 172 dikurangi 150 sama dengan 22. Jadi jangkauan atau rentang dari data tersebut adalah 22. Untuk contoh soal yang kedua, jangkauan antar kuartil dari 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15 adalah titik. Di sini untuk mencari kuartil kita harus mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 15, 16, 17, 18, 19. Dan dari data tersebut kita bisa menghitung kuartil pertama dengan menambahkan data kedua dengan data ketiga, selanjutnya dibagi dua, yaitu 15 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 15. Untuk kuartil ketiga dengan cara menambahkan data ke-7 dan ke-8 selanjutnya dibagi 2, yaitu 17 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 17,5. Rentang antar kuartilnya adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, yaitu 17,5 dikurangi 15 sama dengan 2,5. Jadi jangkauan atau rentang antar kuartil adalah 2,5. Kemudian nomor 3 ada soal, carilah simpangan kuartil dari data berkelompok berikut. Di situ ada tabel frekuensi data berkelompok, yaitu ada nilai dan ada frekuensi. Kemudian yang ditanya itu simpangan kuartil dari data berkelompok tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu QI sama dengan rumus dari QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Kemudian P nya itu panjang kelasnya yaitu 9.
kemudian N-nya itu jumlah dari frekuensi yaitu 40, kemudian I itu data ke berapa gitu, kemudian TB itu batas atas data ke I, kemudian FK itu frekuensi kumulatif data ke I. Kemudian Q1 sama dengan I per 4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Kemudian kita cari Q3 sama dengan I per 4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Sehingga Q1 sama dengan 48,5 ditambah 10 kurangi 4 diper 12 dikali 9 sama dengan 48,5 ditambah 4,5 sama dengan 53. Kemudian kita cari Q3-nya sama dengan 66,5 ditambah 30 per 26 dibagi 8 dikali 9 sama dengan 66,5 ditambah 4,5 sama dengan 71. Jadi simpangan kuartilnya sama dengan setengah dikali 71 per 53 sama dengan setengah kali 18 sama dengan 9. Kemudian yang B atau rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau mean deviation atau average deviation merupakan rata-rata dari simpangan data terhadap nilai rata-rata atau disebut juga fluktuasi. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan sekumpulan data berukuran N dengan X bar sebagai rata-rata hitung. Selanjutnya, menentukan jarak X1 min X bar, X2 min X bar sampai Xn min X bar dijumlahkan lalu dibagi dengan N sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebagai berikut. Rs sama dengan sigma X pangkat X1 dikurangi X bar diper 6. Nilai rata-rata simpangan untuk data yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi dihitung menggunakan rumus berikut. Rs sama dengan sigma F1 X1 dikurangi X bar per N. Nilai ulangan matematika dari 6 orang anak adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Simpangan rata-ratanya adalah penyelesaiannya yaitu N-nya sama dengan 6, kemudian X bar-nya atau rata-ratanya, rumusnya jumlah data per N sama dengan data-data yang tadi dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan N-nya, yaitu 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 diper 6 sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian kita cari RS-nya menggunakan rumus sigma X1 dikurangi X bar per 6 sama dengan 7 kurangi N kurangi 6 ditambah 5 kurangi 6 ditambah 6 kurangi 6 ditambah 3 kurangi 6 ditambah 8 kurangi 6 ditambah 7 kurangi 6 per 6 sama dengan 8 per 6 sama dengan 1,33. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 1,33. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu variansi dan simpangan baku. Variansi atau varians merupakan ukuran statistik untuk menggambarkan penyebaran data dari ratanya yang nilainya dihitung dengan melibatkan keseluruhan data. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan salah satu ukuran pokok pada statistika yang sering digunakan. Pangkat 2 dari simpangan baku dinamakan varians. Simpangan baku pada sampel diberi simbol S, sedangkan pada populasi diberi nilai sigma. Simpangan baku juga dapat dinyatakan dengan SB atau simpangan baku atau juga SD atau standar deviasi. Variansinya tentunya S pangkat 2 untuk varian sampel dan sigma pangkat 2 untuk varians populasi. Kita mempunyai sampel berukuran N dengan data X1, X2, X3 sampai Xn dan dengan X bar sebagai rata-rata, maka X kuadrat dapat dihitung dengan X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI min X dikuadratkan dibagi dengan N min 1, atau bentuk lain dari rumus variansi sampel adalah X kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dalam kurung N min 1. Sedangkan
Jika data dari sampel sudah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka dalam menentukan variansinya dapat menggunakan rumus yang sudah tertera, atau S kuadrat sama dengan N dikali sigma FPXI dikuadratkan dikurangi dalam kurung sigma FPXI yang dikuadratkan dibagi dengan N dalam kurung N-1. Untuk variasi populasinya menggunakan rumus sigma dalam kurung XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N. Contoh soal yang kelima yaitu tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Langsung saja penyelesaiannya. Untuk memahami materi lebih dalam lagi, latihan soal dapat dikerjakan oleh teman-teman sebagai tambahan pemahaman tentang materi yang sudah kami sampaikan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.